Lockheed Martin sindir Indonesia ditawari F-16 Viper tapi pilih keluar duit banyak demi F-15 Eagle 2. Jika disuruh memilih, sebenarnya Indonesia gemang juga soal F-16 Viper dan F-15 Eagle 2. Manufaktur dirgantara Lockheed Martin dan Boeing tengah berebut menyodorkan F-16 Viper dan F-15 Eagle 2 ke negara Indonesia. Saat ini Indonesia lebih memilih F-15 Eagle 2 dibanding Lockheed Martin F-16 Viper. Dilihat dari kebutuhan, paling mendesak Indonesia harus memiliki jet tempur superioritas udara. Sebab gagalnya pembelian Su-35 memang memaksa Indonesia harus mengambil F-15 Eagle 2 dan Rafale. Membeli dua jenis jet tempur di atas sudah menguras kantong Indonesia senilai total 300 triliun lebih. Maka jangan heran bila Indonesia tak lagi melirik F-16 Viper. Kemudian ada lagi proyek KF-21 Boromai Indonesia. Indonesia memastikan akan tetap on the track dalam proyek KF-21 Boromai. Negeri ini bahkan sudah membentuk semacam biro yang nantinya khusus menangani KF-21 Boromai, baik secara pengembangan maupun pembuatan di Indonesia. Indonesia tak akan melepaskan kesempatan mempunyai trio maut KF-21 Boromai, F-15 Eagle 2 dan Rafale cuma untuk mengedepankan F-16 Viper. Harian South China Morning Post menjelaskan jika KF-21 Boromai Indonesia lah yang bisa menyimpangkan keseimbangan regional. Jika Indonesia sudah mendapat klik tentang cara pembuatan KF-21 Boromai, maka jangan heran bakal diproduksi massal. Harian Hong Kong South China Morning Post (SCMP) melaporkan pada tanggal 24 bahwa seorang ahli Cina mengevaluasi bahwa jika pesawat tempur supersonik Korea KF-21 Boromai akan dikerahkan dalam jumlah besar di masa depan, itu akan menyebabkan perubahan di kekuatan udara regional. Ia mampu memperoleh daya saing yang kuat di pasar pesawat tempur global, dikutip dari newsdirectory.com. KF-21 Boromai pastinya lebih diutamakan Indonesia ketimbang mempertahankan F-16 Viper. Menyoal Viper, sebetulnya Indonesia sudah bisa mengupgrade F-16-nya ke versi Block 72, sebab Indonesia sudah diberi fasilitas MLU oleh Lockheed Martin untuk F-16. Dengan fasilitas ini, Indonesia jelas bisa melakukan upgrade F-16 ke Block 72. Fasilitas ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengupgrade yang nantinya total F-16 Block 15 ke versi lebih tinggi dalam program Falcon Star. Kasau mengatakan program Falcon Star MLU adalah sebagian hybrid case yang menggabungkan Direct Commercial Sales DCS dengan Lockheed Martin serta Foreign Military Sales FMS dengan pemerintah Amerika Serikat. Merupakan keputusan yang tepat karena TNI Angkatan Udara mendapat keuntungan besar, yaitu peningkatan SDM khususnya kemandirian para teknisi dalam melaksanakan pemeliharaan hingga tingkat berat dan bahkan hingga factory level. Program Falcon Star MLU bertujuan untuk meningkatkan kemampuan struktur pesawat, peningkatan usia pakai Liga 8000 Equivalent Flight Horse, sampai dengan peningkatan avionik dan armamen sistem. Secara khusus peningkatan kemampuan radar sehingga pesawat dapat mengunci dan menembak 4 target udara secara simultan. Secara khusus peningkatan kemampuan radar sehingga pesawat dapat mengunci dan menembak 4 target udara secara simultan. Selain itu peningkatan kemampuan Bayern Visual Range dan Witten Visual Range dengan Advanced Weapon juga telah menjadikan combat effectiveness meningkat signifikan. Tapi Indonesia nampaknya tak mau saat ini mengupgrade ke titik Block 72 Viper.